Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munzilil Qur'an wa sallallahu wa sallama ala munzilil furqan Sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal irfan, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, mahasiswa semester 2 jurusan Bimbingan Konseling Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan Al-Quran di Indonesia. Pembahasan tersebut bersumber dari dua artikel. Yang pertama yaitu artikel karya Ali Akbar, dan dua yaitu artikel karya Leni Lestari. Al-Quran dapat langsung saja, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pembahasan video kali ini. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan video kali ini. Ya, Al-Quran dapat disebut juga Mushafus Syarif. Sebutan tersebut mulanya dipakai oleh sahabat Salim bin Ma'qil radhiyallahu an dengan istilah mushaf. Setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an mendengar pernyataan tersebut, lalu beliau terinspirasi untuk menyebut Al-Quran dengan nama Mushafus Syarif. Kata mushaf secara bahasa berarti kitab atau buku, sedangkan secara istilah ialah sesuatu yang tertulis di dalamnya keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, atau untuk lebih mudah dipahami ialah cetakan Al-Quran. Dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia, Mushafus Syarif terkesan sangat menarik. Bermula dari penyalinan Al-Quran secara tradisional sampai dengan usaha tersebut dilakukan dengan cara modern. Penyalinan Al-Quran secara tradisional ialah usaha manusia dalam menyalin ayat-ayat Al-Quran dengan cara tulis tangan. Usaha tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekitar abad ke-13, bertepatan dengan berdirinya Kerajaan Islam Nusantara. Pertama, yakni Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Sampai dengan antara abad ke-16 dengan abad ke-19, usaha dalam penyalinan Al-Quran secara manual makin meluas di penjuru Nusantara. Umumnya, usaha tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama kerajaan, pesantren, dan bangsawan Muslim Indonesia, yang mana usaha mereka disponsori oleh semangat berdakwah dan mengajarkan kitab suci Al-Quran. Adapun mushaf hasil dari karya-karya beliau antara lain Mushaf Banten dari Kesultanan Banten, Mushaf Kanjeng Kiai Quran dari Keraton Yogyakarta, dan Mushaf Al-Banjari karya Syekh Al-Banjari Kalimantan Selatan. Pada masa era 90-an sampai sekarang, penyalinan Al-Quran secara tradisional dijadikan sebuah tradisi sebagian masyarakat Indonesia, antara lain keraton-keraton dan orang-orang tertentu. Mushaf era 90-an ini antara lain, yang pertama yaitu Mushaf Keraton Ngayogyakarta, Mushaf Jakarta, Mushaf Atin, dan mushaf yang terakhir ditemukan pada tahun 2013 ialah mushaf yang ditulis oleh narapidana asal Banyuwangi. Seiring bergantinya tahun demi tahun, usaha dalam penyalinan Al-Quran telah mengenal sistem cetak, yang mana hasil dari teknologi mesin tersebut menjadi terfavorit di masa sekarang ini. Walaupun di samping itu terdapat teknologi IT yang lebih memudahkan serta pastinya memanjakan manusia. Usaha dalam penyalinan Al-Quran dengan menggunakan mesin cetak pertama kali dilakukan oleh Muhammad Azhari pada tahun 1848 di Palembang.
Adapun mushaf karya beliau disebut dengan mushaf Azhari. Mushaf ini merupakan mushaf mushaf cetakan tertua se-Asia Tenggara. Barulah di ujung abad ke-19, cetakan-cetakan yang berasal dari Singapura, Bombay, dan India menyebar ke penjuru Nusantara. Karena Al-Quran adalah kebutuhan masyarakat banyak, maka usaha dalam penyalinan Al-Quran dengan menggunakan mesin cetak di Indonesia mengalami puncak kejayaan pada akhir abad 19. Pencetakan tersebut telah dilakukan oleh lembaga-lembaga atau penerbit-penerbit, baik penerbit khusus mushaf maupun buku-buku yang sudah ada di masing-masing daerah yang terdapat di wilayah Indonesia. Melihat kondisi seperti ini, pada tahun 1959, tepatnya tanggal 1 Oktober, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga khusus yang berwenang untuk menstandarisasi terbitan cetakan Al-Quran di Indonesia. Lembaga tersebut dinamakan Lajnah Pentaskhih Al-Quran. Tujuan didirikan lembaga ini ialah untuk memelihara serta menjaga kesucian Al-Quran dari kesalahan-kesalahan cetak yang diterbitkan oleh penerbit tujuan didirikannya lembaga ini ialah untuk memelihara serta menjaga kesucian Al-Quran dari kesalahan-kesalahan cetak yang diterbitkan oleh penerbit yang kini telah banyak sekali jasa-jasa penerbitan Mushafus Syarif. Dalam penstandaran Al-Quran cetakan Indonesia, pemerintah menentukan jenis-jenis mushaf yang boleh diterbitkan. Dalam penstandaran Al-Quran cetakan Indonesia, pemerintah menentukan jenis-jenis mushaf yang boleh diterbitkan. Jenis mushaf tersebut antara lain Mushaf Rosem Al-Utsmani, Mushaf Rosem Al-Imla'i, atau disebut dengan Mushaf Bahriyah, dan Mushaf Braille, mushaf khusus orang tunanetra. Para penerbit juga berusaha menyesuaikan cetakan Al-Quran dengan perkembangan zaman sekarang dan menyesuaikan akan sasaran terbitan mushaf tersebut. Untuk siapa mushaf tersebut diterbitkan, ya. Usaha tersebut antara lain seperti pemberian terjemah pada mushaf, penjelasan mengenai hukum bacaan, dan masih banyak lagi. Harapannya dengan usaha tersebut, masyarakat Muslim Indonesia dapat mudah mempelajari, membaca, serta memahami apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak kalah dengan persaingan percetakan Mushafus Syarif yang menggunakan teknologi mesin, teknologi IT juga ikut serta mewarnai perkembangan mushaf di Indonesia. Yang tadinya Al-Quran itu berupa lembaran-lembaran, berkat inovasi teknologi IT yang dilakukan masyarakat Indonesia, sekarang ini Mushafus Syarif bentuknya itu sangat menarik, yaitu berbentuk digital seperti hardware maupun software. Contoh penyalinan mushaf dengan menggunakan teknologi IT ialah Al-Quran digital, Al-Quran Microsoft yang berbentuk aplikasi maupun berupa file-file. Ada juga contoh penyalinan mushaf dengan menggunakan teknologi IT ialah Al-Quran digital, Al-Quran Microsoft yang berbentuk aplikasi maupun berupa file-file. Ada juga mushaf yang berbentuk boneka, yakni Al-Quran boneka. Ada juga mushaf yang berbentuk boneka, yakni Al-Quran boneka. Mushaf jenis ini lebih tertuju pada audio lantunan ayat suci Al-Quran yang sasarannya anak-anak usia dini. Keunggulan mushaf digital ini ialah di dalam mushaf tersebut, di samping terdapat ayat-ayat Al-Quran yang sangat menarik, ada pula suara lantunan ayat-ayat Al-Qur'annya juga seperti murattal Al-Qur'an. Ya, tiap-tiap usaha yang telah dilakukan oleh inovator pencetakan mushaf selalu memiliki tujuan yang sama, yakni agar kaum muslimin lebih mudah dalam mempelajari, membaca, serta memahami Al-Qur'anul Karim, baik kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa sekaligus lansia. Demikian ini pembahasan
Demikian ini pembahasan mengenai sejarah perkembangan Al-Quran di Indonesia. Manakala terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penuturan kata, saya selaku penyampai materi meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.